Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan saya bahas pada subuh ini adalah kenapa Salafi Wahabi berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tema ini aktual untuk menunjukkan perbedaan ini dimaksudkan supaya kita saling memahami. Tema ini saya angkat karena saya baru selesai menerbitkan buku ini, baru terbitkan. Standarisasi Sunnah Bid'ah antara Salafi Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan harapan tidak terjadi gesekan-gesekan keras antara umat Islam di Indonesia. Karena yang paling penting bagi kita Bapak Ibu adalah memahami dalil, cara istinbat hukumnya, pola pikirnya, pendekatannya, sampai kepada menghasilkan sebuah hukum. Perkelahian dan debat yang tidak sehat itu berawal dari ego, mau menang sendiri, dan berawal dari tidak adanya komunikasi yang baik. Dan ini tidak benar dalam agama Islam. Maka dalam sebuah hadis Nabi sendiri mengatakan, bacalah Al-Quran selama hati kalian bersatu. Ketika hati kalian berpecah belah, berbeda-beda memahami Quran, maka hentikan membaca Quran. Maksudnya apa? Jangan sampai ayat Quran itu menjadi alat kita untuk berpecah belah. Apalagi hadis, apalagi sunnah. Ini yang tidak dibenarkan. Begitu juga dalam riwayat hadis dikatakan ketika dua orang sahabat berdebat, berkelahi, bertengkar masalah takdir, lalu datang Nabi SAW mengatakan, hei sahabat, apakah aku diutus untuk ini? Apakah aku diutus supaya kalian bertengkar masalah ini? Sampai sekeras itu Nabi SAW menghentikan perkelahian, perpecahan itu. Maka di dalam prinsip syariah Islam, berbeda itu boleh dalam buruk, berpecah belah itu tidak boleh. Jadi bedakan antara berbeda dengan berpecah belah. Karena kalangan sahabat itu pun sering berbeda dan Nabi diam, membenarkan kedua-duanya. Itu terdapat dalam riwayat misalnya ketika Nabi memerintahkan, jangan kalian berhenti sebelum sampai ke kampung Bani Quraidah. Sahabat yang satu bergerak terus, ya sudah asar, sudah mau habis asar, nggak bisa, kita berhenti dulu, sholat dulu, baru kita segera. Itu maksud Nabi supaya kita cepat sampai di sana. Yang satu sholat asar dulu baru bergerak, yang satu lagi tak berhenti, benar-benar tak berhenti, tekstual. Sampai mereka di kampung Bani Quraidah, barulah mereka sholat asar di waktu maghrib. Ketika dilaporkan kepada Nabi dua pemahaman sahabat ini, Nabi diam. Artinya apa? Masing-masing memahami sunnah Nabi, hadis Nabi ini dengan maksud untuk mentaati Rasul, perintah Rasul. Satu sangat tekstual, satu lagi kontekstual. Dan ini terjadi di tengah umat Islam kita, termasuk dalam hal memahami sunnah bidah ini. Kenapa dibedakan di sini Salafi Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena secara umum Salafi ini berbeda dan membedakan diri dari kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita mau lihat beberapa perbedaannya.
Kenapa ini berbeda? Yang pertama, perbedaan itu disebabkan oleh karena salafi sering memegang definisi sunnah dengan lewat ilmu akidah. Nah, ini harus dipahami. Kalau ilmu hadis, sunnah itu perkataan perbuatan takrir Nabi. Dan kalau kita mau membuat hukum, menghukumi perkataan perbuatan takrir Nabi, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat hukum melaksanakan sunnah itu ada 5. Nah, ini yang disebut dengan fikih hukum Islam. Melaksanakan sunnah Nabi ada hukumnya wajib, seperti sholat wajib, puasa wajib, Ramadan. Ada yang hukumnya sunnah mustahab, dianjurkan, seperti sholat sunnah sebelum subuh, sholat rawatib, puasa Senin Kamis. Ada sunnah Nabi, perbuatan Nabi yang makruh, seperti mencium istri bulan Ramadan. Umar pernah mencium istrinya, takut dia, ya Rasul, aku sudah bermaksiat. Ada apa Umar? Santai. Aku telah mencium istriku ya Rasul. Apakah engkau kalau kumur-kumur batal puasa? Tidak. Sama itu. Dibuat Nabi kias dalam ibadah madhab. Jadi mencium istri sama dengan kumur-kumur, tidak batalin puasa. Yang membatalin itu campur hubungan suami istri. Tapi kalau Nabi mencium istri, mencium Aisyah, lalu saat bertanya, ya Rasul, apakah boleh mencium istri di bulan puasa? Enggak, kata Rasul. Aku beda sama kalian, aku lebih kuat menahan. Jadi Nabi SAW itu mencium istrinya bulan Ramadan. Sunnah Nabi, ya. Kenapa? Perbuatan Nabi, tapi makruh kita lakukan. Ada juga perbuatan Nabi yang haram. Apa itu? Nikah lebih dari 4. Ya. Beginilah cara Ahlussunnah secara umum menghukumi perbuatan Nabi pakai ilmu hukum. Tapi kalau salafi dia tidak begitu. Dia bagaimana? Kalau dia mengatakan sunnah itu seperti dalam kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, di sana didefinisikan sunnah itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan Quran, sunnah Rasul, para sahabat, baik berkaitan dengan akidah maupun ibadah. Nah, coba definisi sunnahnya saja beda. Ini pendekatan akidah dan ibadah. Ini yang membuat berbeda. Akar perbedaan itu di situ. Mendefinisikan sunnah satu perkataan perbuatan takrir Nabi dan menghukuminya dengan hukum fikih. Satu lagi memahami kalau sunnah itu segala sesuatu yang sesuai dengan Quran. Jadi seolah-olah Quran itu di bawah sunnah, padahal sunnah dengan Quran itu beda. Bedanya di mana? Kalau Quran atau Quran firman Allah, lapas dan maknanya dari Allah, sedangkan sunnah atau hadis lapas dan maknanya dari Rasul. Itu kan beda. Tapi di sini mereka memahami begitu. Sesuatu yang sesuai dengan Quran, dengan sunnah, perkataan sahabat, perbuatan sahabat, baik berkenaan dengan akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah, kebalikannya bid'ah. Maka mereka menghukumi nanti pakai sunnah bid'ah. Kalau akidah itu sesuai dengan Quran, sunnah, benar. Kalau tidak sesuai, bid'ah. Jadi berhukumnya tidak pakai ilmu hukum Islam tadi, hukum fikih. Nah, di sini mulai terjadi perbedaan itu. Ya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di mana letak perbedaan itu? Perbedaan itu perbedaan dalam memahami ayat dan hadis. Ayat yang berbeda dipahami, yang pertama, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini sudah kusempurnakan agama dan nikmat. Nah, mereka memahami memang kalau kita baru belajar agama, kita akan diajarkan ulama bahwa ayat-ayat Allah, syariat Islam itu sudah sempurna. Tetapi memahami sempurna ini ada perbedaan ulama fikih dengan salafi wahabi. Bedanya di mana? Bagi salafi wahabi, ayat Al-Quran itu, syariat Allah ini sudah sempurna dan tak boleh ditambah-tambah, tak boleh dikurang-kurangi, tak boleh ditambah-tambah, khususnya dalam akidah dan ibadah mahdoh. Jadi tertutup dibuat mereka ijtihad dalam akidah dan ibadah mahdoh. Padahal kenyataannya kalau kita lihat, Abu Bakar berijtihad dalam agama, diperanginya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya.
Nabi palsu perangin, tak mau mengeluarkan zakat walaupun sholat, tapi nggak mengeluarkan zakat, diperangi sama Abu Bakar. Dia berijtihad, aku akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan sholat dengan zakat. Umar, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, beliau sholat tarawih 20 rakaat, 23 sama witir. Kapan Nabi sholat tarawih 23 rakaat? Kok berani-beraninya Umar melakukan itu? Mereka anggap, mereka katakan dalilnya, kalau Umar sudah disuruh Nabi, kita mengikutinya karena dia khulafaur rasyidin, ittabi khulafaur rasyidin. Nah, ini kan sebenarnya logikanya lemah, dalilnya lemah. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam syariat Islam tidak ada kekhususan bagi khulafaur rasyidin atau sahabat boleh buat bidah sesat. Nah, ada. Mentang-mentang dia khulafaur rasyidin, mentang-mentang dia sahabat, boleh buat bidah sesat. Enggak boleh begitu. Enggak ada kaidah begitu. Kalau khulafaur rasyidin melakukannya tidak sesat, kalau ulama lain sesat. Enggak bisa begitu. Ya, maka sering saya umpamakan, kalau misalnya ada orang mencuri, kalau yang mencuri presiden, menteri, gubernur, bupati, kepala lingkungan, lurah, orang biasa, pegawai, sama nggak hukumnya? Sama-sama dosa kan? Sama-sama dosa. Jangan karena dia menteri, gubernur, bupati lalu tidak berdosa, tidak begitu. Hukum itu tidak pernah mengenal begitu, membeda-bedakan. Tapi karena Umar yakin sekali bahwa itu tidak bid'ah sesatlah, maka dia mengatakan hadhihi nikmatal bid'ah, meyakinkan sahabat supaya sahabat mau ikut dan sahabat menerima yang lain. Kenapa beliau berani melakukan sholat tarawih 20 rakaat? Karena jumlah sholat malam, sholat tarawih tidak ada jumlah wajibnya. Kalau sholat subuh jumlah wajibnya 2, zuhur 4, tidak pernah dirubah Rasul. Tapi kalau sholat tahajud, sholat malam, sholat tarawih tidak ada jumlah wajibnya. Ya. Kalau mau ngikuti Nabi persis 13 rakaat atau 11 rakaat, tapi ayat yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, 5 juz setengah. Siapa yang mencontoh Nabi seperti itu? Enggak ada ternyata. Ternyata mencontoh Nabi pun mereka tidak persis. Ini kan jadi masalah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Wahbah Juhaili mengatakan yang dimaksud sempurna di sini adalah pokok-pokok ajaran Islam. Kaedah-kaedahnya sudah sempurna. Yang tak boleh ditambah, tak boleh dinasak, tak boleh dirubah. Tetapi puruk-puruknya itu nanti ada perkembangan zaman. Berkembang zaman, makin ramai sahabat. Utsman dibuatnya ajan 2 kali, satu di pasar, satu di masjid. Kenapa? Karena yang di pasar itu kalau enggak diingatkan sholat Jumat, kadang mereka lupa juga. Begitu ajan diingatkan, langsung mereka tutup toko mereka, dagang mereka, langsung berangkat ke masjid. Antri lagi. Wuduknya tidak seperti kita ini. Dulu wuduknya diambil dari sumur. Kalau sekarang kita ada keran. Kalau sahabat dulu bayangkan, kalau sahabat itu 500 orang saja atau 1000 orang saja harus diambil dari sumur, berapa lama untuk menghabiskan wudu itu? Maka Umar melakukan kebijakan, Utsman melakukan kebijakan. Nah, itu bid'ah hasanah. Jadi kenyataan itu tidak bisa kita pungkiri sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Maka mereka mengatakan enggak boleh tambah. Apalagi ada hadis kullu bid'atin dolalah, seluruh bid'ah sesat. Mereka berpegang teguh. Perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan ada bid'ah hasanah ditolak. Imam Syafi'i dianggap salah, silap dalam memahami hadis ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Ketahuilah, kalau kita teliti pun nanti ternyata ulama-ulama besar Salafi ini tidak istiqomah dengan pendapatnya. Contoh, kata mereka seluruh bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka. Karena sesat itu haram, membawa ke neraka. Tetapi dalam prakteknya nanti ulama-ulama besar mereka membagi bid'ah itu ada bid'ah duniawiyah. Bid'ah duniawiyah tidak sesat. Iya, katanya tadi seluruh bid'ah sesat. Nanti ada bid'ah adat. Bid'ah adat tidak sesat. Ada bid'ah nanti namanya bid'ah menurut bahasa, itu juga tidak sesat. Ya, tadi katanya seluruh bid'ah sesat, tapi mereka bagi lagi dengan cara mereka ada bid'ah yang tidak sesat. Kan tidak istiqomah. Apalagi sebenarnya Ibnu Taimiyah itu pun tidak istiqomah sama Syatibi. Di mana tidak istiqomahnya Syatibi dengan
Ibnu Taimiyah tidak istiqomah? Tidak istiqomahnya. Semua mereka mengatakan bid'ah itu ada yang hukumnya makruh. Coba. Nah, ini kan kayak tidak menguasai hukum fikih Islam yang 5. Kalau makruh itu dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan berpahala. Loh, kalau dikerjakan tidak dosa, tidak masuk neraka. Tadi katanya seluruh bid'ah sesat dan masuk neraka, membawa ke neraka. Kenapa ada bid'ah makruh? Kalau makruh kan tidak dosa, tidak membawa ke neraka. Nah, coba lihat, Ibnu Taimiyah tidak istiqomah kan? Salafi tidak istiqomah. Maka teori yang mereka bangun sendiri ditabrak sendiri. Akhirnya begitu. Karena bisa jadi karena mereka tidak menguasai hukum yang 5 ini secara rinci, dan juga bisa jadi tidak setuju. Tetapi mereka menabrak sendiri dengan pola pemahamannya itu. Itu yang ketiga, yang terakhir. Ini yang terakhir juga sangat penting, ya, karena banyak perbedaannya. Tapi ini yang terakhir karena waktu kita singkat. Yang terakhir adalah berbeda dalam memahami kaedah ibadah mahdoh. Salafi Wahabi umumnya mereka memahami ibadah mahdoh itu mengambil kaedah ulama usul al aslu fil ibadah tauqifi. Asal dari ibadah itu tauqifi. Tauqifi itu dah fix, tak bisa dirubah-rubah lagi. Tapi dalam memahaminya nanti mereka rincinya lemah. Kita lihat kelemahannya. Sebenarnya kaedah ini adalah al aslu fil ibadah tauqifi. Asal dari ibadah tauqifi, atau al aslu fil ibadah tahrim. Asal dari ibadah tahrim hatta yadullu dalil ala ibahatiha. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Nah, sampai ada dalil yang membolehkannya ini jarang dibahas secara rinci. Ditinggal, seolah-olah ditinggal. Ibarat tauqifi, kalau nggak persis, nggak ada pedomannya, nggak ada petunjuk Nabi, nggak ada contoh dari Nabi, sesat, haram. Begitu. Ini pola pikir mereka. Padahal di ujung itu ada kaidahnya. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Contoh, sholat sunat sebelum subuh. Apa hukumnya? Haram. Nah, tiba-tiba ada orang dari sana masuk ke Masjid Istiqlal. Habis dia sudah subuh di sana, di Cut Mutia misalnya. Dia mau dengar ceramah di sini, datang dia kemari. Kemudian dia sholat sunat tahiyatul masjid. Apakah tahiyatul masjidnya haram? Enggak. Kenapa tidak haram? Ya karena ada perintah tahiyatul masjid. Nah, tapi itu saya sudah subuh. Iya, itu kaidah umum. Tapi ada perintah yang datang, maka tidak haram. Nah, ini harus dibahas. Nah, Salafi Wahabi kurang mahir menurut saya. Karena saya orang syariah, S1 S2-nya kerjanya berhukum terus, itimba hukum. Menurut ukuran yang saya pahami, mereka kurang mahir di sini. Sehingga nanti Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin, oleh bin Bas, ulama-ulama besarnya ini mengatakan apa? Ibadah mahdoh itu sudah fix, sudah tauqifi, nggak boleh dirubah-rubah. Mereka tidak membedakan mana tempat wajib, waktu wajib, cara wajib dalam ibadah mahdoh. Dianggap mereka tempat ibadah mahdoh, caranya, sifatnya, semuanya wajib persis. Maka nanti kita jelasin. Maka nanti mereka mengatakan begini. Kalau haji itu wajib di Mekah. Kalau kita haji di Monas, haram, tidak sesat. Benar. Kenapa? Karena tempat wajib haji adalah Mekah Madinah. Wukuf di Arafah itu kalau kita wukuf di Madinah haram, sesat. Kenapa? Karena wukuf di Arafah tempat wajibnya Arafah. Benar ibadah mahdoh. Tapi Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, pernahkah Nabi mewajibkan sholat itu harus di Masjid Nabawi? Apakah Masjid Nabawi tempat wajib ibadah mahdoh sholat? Tidak. Apakah kita haram sholat di Masjid Istiqlal? Ya tidak. Kenapa? Masjid Nabawi bukan tempat wajib sholat. Boleh kita sholat di masjid manapun di dunia ini. Kenapa? Karena dalam ibadah mahdoh itu ada tempat wajib, ada cara wajib, ada nanti waktu wajib. Ini mereka kurang mahir di sini. Dianggap mereka semuanya wajib, padahal tidak begitu. Ya, maka nanti terjadilah kerincinya. Buka bersama, kata Shalih Fauzan, bid'ah. Kalau bid'ah sesat, dan sesat haram. Ya, dari mana buka bersama bisa haram? Kenapa bisa buka? Karena tidak dicontohkan Nabi. Dalilnya karena tidak dicontohkan Nabi. Mereka menganggap kalau tidak diperbuat Nabi, tak dicontohkan Nabi, sesat.
Padahal tidak semua yang tidak dicontohkan Nabi, meskipun ibadah mado yang sesat. Contoh, sholat tarawih setiap malam tak dicontohkan Nabi, tapi karenanya Nabi menyukainya. Dia menghentikannya karena takut dia diwajibkan Allah. Contoh lain, Nabi tidak merenovasi Ka'bah karena takut mengganggu perasaan orang-orang sahabat yang baru keluar dari Islam. Apakah merenovasi Ka'bah sesat? Tidak. Nabi takut saja. Nabi pingin kita sholat isya jemaah nisful lail, tengah malam. Tapi karena takut memberatkan tak jadi di awal malam sholat jemaahnya. Apakah kita merutinkan sholat malam di nisful lail jadi sesat? Oh enggak. Karena indikasinya Nabi menyukainya, ingin menyunahkannya, tapi ditinggalkan. Maka muncullah kaedah usul, tidak semua yang ditinggalkan Nabi itu sesat haram. Ini juga rincinya. Ini juga nggak dibahas sama mereka. Masyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Maka Shalih Fauzan nanti dia haramkan buka bersama. Padahal kalau kita lihat, buka bersama itu makan berjemaah. Makan berjemaah itu waktunya boleh kapan saja. Kalau puasa ya waktu berbuka. Dari mana sisi haramnya? Tidak ada. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau kita mentraktir orang-orang yang buka puasa, kita memborong pahala orang puasa. Ya kita kasih orang traktir buka bersama, kita traktir orang buka bersama, ya tambah banyak pahalanya. Kok bisa jadi sesat? Kok bisa jadi haram? Inilah pemahamannya menjadi kaku, menjadi tidak kontekstual. Dia sangat tekstual. Akhirnya mereka sangat tekstual dan tidak kontekstual, dan itu menyusahkan umat sebenarnya kalau kita memahami seperti ini, sehingga banyak sekali larangan yang dilarang. Kenapa? Yang terakhir saya ingin katakan, mengharamkan yang halal itu sama besar dosanya dengan menghalalkan yang haram. Hati-hati loh, mafhum mukhalafahnya. Maqobah haram, kita halalkan, dosa besar. Berzikir sesudah sholat halal, kita haramkan, kita berdosa, menghalangi orang ibadah. Hati-hati. Maka harus mahir dalam keadaan fikih usul fikih ini secara rinci, baru kita enak istinbatkan hukum. Maka disinilah nanti berjakun, wirid yasin malam Jumat, sesat bid'ah, baca Quran malam Jumat, padahal malam boleh, malam bubah, dipilih malam Jumat sebagai wadah untuk silaturahmi warga. Kok bisa baca ayat Tuhan jadi sesat, padahal baca Quran itu siang malam kapan saja boleh saja. Ini kan sebenarnya begini, karena mereka tidak membedakan mana waktu boleh, waktu mubah dengan waktu wajib. Mereka kira seluruh ibadah maghrib itu wajib semua rukunnya, semua sampai waktunya menjadi rukun. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kalau dianalisis secara mendalam, inilah perbedaan-perbedaan pokok. Walaupun banyak perbedaan lagi, tapi ini yang mungkin menurut saya yang penting untuk disampaikan dalam kesempatan subuh ini. Saya kira ini saja penjelasan saya. Bagi Bapak Ibu yang mau beli buku ini silakan. Ada sekitar 8 di atas dan di mobil ada 20 lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang penting bagi kita pahami dalilnya. Pahami dalilnya, pola pikirnya, tak perlu kita berkelahi karena Nabi marah. Pahami saja mana yang lebih kuat kita ikuti. Saya sampai ini lebih nyaman di pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah saya dalami pun akidah Salafi, lebih kuat rasa saya Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga saya menetap di Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.